Halo, selamat datang di Pak Guru Rizky Mathematics Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita bahas tentang materi persamaan lingkaran di matematika peminatan. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai latihan soalnya yang berkaitan dengan persamaan lingkaran sampai pada persamaan dari sini lingkarannya. Selamat belajar ya, tetap semangat. Halo semuanya, sekarang kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan materi persamaan lingkaran ya. Kita coba dengan nomor 1. Nomor 1 ini diketahui pusatnya di min 3,4 dan melalui titik 1,2 yang ditanyakan persamaan lingkaran. Oke ya, review kembali tentang persamaan lingkaran bisa dinyatakan dalam bentuk khususnya berdasarkan titik pusatnya di 0,0 dan 0,b serta bentuk umumnya ya. Nah, di sini yang diketahuinya itu pusat dan melalui titik. Nah, kita akan disimbolkan kalau misalkan pusatnya itu A kecil dan B kecil ya. Kemudian kalau misalkan melalui titik artinya itu untuk nilai X dan Y nya. Ini adalah X nya 1, Y nya 2 gitu. Oke ya. Nah, kita tahu kalau persamaan lingkaran yang melalui A, B itu gimana rumusnya? X min A ya dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kalau untuk membentuk persamaan lingkaran kita butuh pusat lingkaran dan jari-jarinya. Tetapi di soal ini belum ada jari-jarinya ya. Berarti langkah pertama kita harus mencari jari-jarinya dulu. Gimana caranya? Tinggal substitusi aja ke persamaan lingkarannya. Ini ada A, ada B, ada X, ada Y-nya. Oke, kita substitusi sehingga menjadi X-nya diganti oleh 1, jadi 1, A-nya itu min 3 kuadratkan ditambah Y-nya 2, B-nya itu min 4. Nah, ini otomatis kita mencari jari-jari ya, R kuadrat. Oke, nah ini berapa? 1 min kali min jadi plus, 1 tambah 3 jadi 4, 4 kuadrat ditambah 2, ini min kali min juga jadi plus ya. Jadi 2 tambah 4, 6, 6 kuadrat itu 36 kuadrat, tulis dulu 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga ini 16 ditambah 36 sama dengan R kuadrat. Ini menjadi 52 ya, 16 tambah 36 sama dengan R kuadrat. Sehingga R kuadratnya itu 52. Oke. Nah, di sini boleh dinyatakan dalam R kuadrat atau dalam R juga tidak apa-apa. Oke, ini kita simpan. Kemudian kita substitusi lagi karena yang ditanyakannya persamaan lingkaran bukan jari-jarinya ya. Jadi masih kita lanjutkan dengan rumus persamaan lingkaran yang pusat A, B sehingga tanpa mengganti nilai X dan Y nya, biarkan persamaan itu memuat variabel X dan Y, sehingga X kemudian A nya min 3, min kali min jadi plus ya, X jadi plus 3 dikuadratkan ditambah Y, ini kan min kali min jadi plus 4 karena pusatnya di min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Nah, R kuadratnya tadi berapa? 52. Oke. Nah, kita lihat di optionnya. Optionnya itu dalam bentuk umum, berarti ini harus dinyatakan dalam X kuadrat tambah Y kuadrat. Baik, kita jabarkan ini X dikuadratkan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali 3 berapa? 6X ya. Kemudian 3 dikuadratkan 9, kemudian yang Y kuadrat ya. 2 kali Y kali 4 8Y ya. Kemudian 4 kuadrat 16. Nah, 52 nya boleh sama dengan 52. Kita susun dari X kuadrat kemudian Y kuadrat tambah 6X, kemudian ini ada 8Y, 9 tambah 16 berapa? 25 ya. 25 tambah 25, 52 nya jadi di ruas kiri dikurangi 52 sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan lingkarannya kita susun dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y, 25 kurangi 52 berapa? Oke, minus 27. Baik, minus 27 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawabannya. Oke ya. Nah, kita sudah membentuk persamaan lingkaran kalau diketahuinya pusat dan melalui titik, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y min 27 sama dengan 0. Ya, jawabannya ini jawabannya yang A ya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Ya, sekarang kita bahas soal nomor 2 ya. Maksudnya di sini ada 2 titik itu sebagai diameter lingkarannya. Nah, dari A dan B itu sebagai diameter lingkarannya. Nah, berarti kalau mencari pusat lingkaran di mana? Di tengah-tengah diameter kan? Jadi kalau misalkan dari sini ke sini adalah diameter, pusat lingkaran itu titik tengah di antara 2 titik ini.
Nah, berarti ini adalah pusatnya. Bagaimana mencari pusat lingkaran? Kan yang ini ditanyakannya persamaan lingkaran. Kalau mencari persamaan lingkaran itu harus mencari pusat dan jari-jarinya, ya gak? Kalau setengahnya dari diameter, ini adalah jari-jarinya ya, R-nya gitu. Ini adalah pusatnya itu. Titik tengah di antara A dan B, berarti tambahkan aja untuk koordinat X-nya. Ini kan X1, ini X2. Berarti min 1 tambah 3 per 2. Kemudian untuk Y-nya juga sama, ini Y1, ini Y2. 6 tambah 2 bagi 2. Nah, berarti ini pusatnya. Pusatnya itu dalam min 1 tambah 3, 2 bagi 2, 1 ya. 1,6 tambah 2, 8. 8 bagi 2, 4. Jadi ini adalah A-nya 1, B-nya 4. Nah, kemudian kita kan harus mencari jari-jarinya ya. Nah, ini kalau jari-jarinya itu dalam diameter, setengahnya dari diameter kan. R itu sama dengan setengahnya dari diameter. Nah, kita harus cari jarak nih antara A dan B, karena dia jaraknya itu sebagai diameternya ya. Berarti kita mencari diameter. Jarak antara dua titik masih ingat ya, akar dari selisih X2 min X1 dikuadratkan, selisih dari X-nya ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Oke, nah ini berarti diameternya sama dengan akar dari X2 dikurangi X1, 3 dikurangi min 1 dikuadratkan ditambah Y2 kurangi Y1, 2 kurangi 6 dikuadratkan. Akar 3 tambah 1, 4 kuadrat 16 ditambah, kemudian 2 kurangi 6 min 4 dikuadratkan, min 4 dikuadratkan juga 16. Jadi di sini diameternya akar 32 ya. Nah, 32 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Akar 16 kali akar 2, akar 16 nya itu 4, berarti diameternya itu 4 akar 2. Nah, kalau diameternya 4 akar 2, jari-jarinya berapa R-nya? Karena R-nya itu setengahnya dari diameter, sehingga R-nya itu setengahnya dari 4 akar 2 berapa? 2 akar 2. Oke. Nah, kita punya jari-jari dan kita punya pusat lingkaran. Ya, kita masukkan aja ke persamaan lingkarannya. Yang X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. AB-nya ini ya, berarti X kurangi 1 dikuadratkan ditambah Y kurangi 4 dikuadratkan sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, sehingga persamaannya jadi ini disederhanakan X kuadrat 2 kali X kali min 1 min 2X ya. Min 1 dikuadratkan itu plus 1 ditambah ini Y kuadrat, kemudian 2 kali Y, 2Y kali min 4 min 8Y, min 4 dikuadratkan plus 16, kemudian 2 akar 2 dikuadratkan berapa? 2 kuadratnya 4, akar 2 dikuadratkannya 2, jadi 4 kali 2 8 ya. Oke, jadi ini dikurangin 8 karena dia pindah luas ke kiri sama dengan 0. Nah gitu, ini sudah dalam persamaan lingkaran, cuman kita susun dari X kuadrat dan Y kuadratnya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, di sini ada min 2X, kemudian ada min 8Y. Nah, konstantanya 1 tambah 16 17 kurangin 8 9 ya, jadi tambah 9 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, seperti itu jawaban nomor 2. Oke, semuanya kita lanjut ke pembahasan nomor 3 ya. Ini diketahuinya pusat dan menyinggung garis. Nah, bagaimana mencari persamaan lingkaran ini? Di sini ada titik A, kemudian ada sebuah garis. Ada lingkaran menyinggung garis ini, pusatnya di A. Berarti kalau dari titik ini ke garis itu dia menempel ya, ada titik singgungnya. Kemudian kita buatkan sebuah lingkaran. Oke, misalkan seperti ini. Ini berarti dari pusat ke titik singgung ini, karena menyinggung garisnya, itu adalah jari-jarinya, betul gak? Ini adalah jari-jarinya, ini adalah R-nya. Oke, nah berarti kalau mencari R-nya bagaimana? Itu adalah jarak antara titik dan garis. Jarak titik dan garis, lihat ya rumusnya seperti ini. Nah berarti titiknya di 1,2, kemudian garisnya 1,2, ini sebagai X, ini sebagai Y. Karena garisnya Y sama dengan X, kita rubah dulu jadi X min Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini mencari R-nya tuh jarak antara titik dan garis. Berarti rumusnya titik X dikali dengan koefisien X. Ya, nilai mutlak dari titik X dikali dengan koefisien X. Titik X-nya 1 berarti 1 kali koefisien X-nya 1. Nah, kemudian ditambah di sini titik Y-nya kan 2 koordinat Y-nya. Berarti di sini koefisien Y-nya berapa? Min 1. Berarti 2-nya kali min
1. Nah, kemudian di sini ditambahkan konstanta. Konstantanya ada nggak? 0 ya. Oke, ditambah 0 boleh ya. Per dibagi dengan akar dari koefisien X dikuadratkan ditambah dengan koefisien Y dikuadratkan. Berarti di sini 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Oke, 1 kali 1 tambah 2 kali min 1 min 2, 1 kurangi 2 dibagi yang bawah, hasilnya berapa? Akar berapa? Akar 2 ya. Oke, berarti R nya ini min 1, kalau dimutlakan jadi 1 ya, jadi 1 per akar 2. Disederhanakan jadi 1 per 2 akar 2. Ini kita rasionalkan ya. Oke, ini R nya. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan lingkarannya. Ini sudah ada pusatnya di soal diketahui, kemudian jari-jarinya sudah kita dapat dari jarak antara titik dan garis. Nah, berarti kita langsung substitusi ke persamaan lingkarannya menjadi X, A nya itu 1 ditambah Y, B nya itu 2 ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini setengah akar 2 dikuadratkan. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min 1 min 2X, min 1 dikuadratkan plus 1 ditambah Y kuadrat ya, kemudian 2 kali Y kali min 2 min 4Y, min 2 dikuadratkan jadi berapa? Plus 4. Nah, ini setengah dikuadratkan seperempat, kemudian akar 2 dikuadratkan 2, seperempat kali 2 berapa? Setengah ya, jadi dikurangi setengah, min setengah. Jadi kita pindah ruaskan ke kiri sebenarnya. Oke, ya, jadi ini setengah akar 2 dikuadratkan itu seperempat kali 2. Oke, begini setengah ya. Oke, terus pindah ruas jadi min setengah. Nah, setelah itu kita susun menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat, koefisien X nya min 2X, terus yang Y nya min 4Y, konstantanya 1 tambah 4 kurangi setengah berapa? 1 tambah 4 5, 5 kurangi setengah 4 setengah ya. Kalau kita lihat di option jawabannya, konstantanya itu harus bulat, berarti ini harus disederhanakan. Semuanya dikali berapa? Semuanya dikalikan 2 kali 2 jadi 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat min 4X min 8Y. Nah, 4 setengah itu kali 2 berapa? 9 ya, tambah 9 sama dengan 0. Ini jawabannya adalah yang C. Oke, gitu. Jadi kalau kaitannya nanti dalam mencari persamaan lingkaran itu tergantung yang diketahuinya. Ada yang lengkap pusat dan jari-jarinya kita tinggal substitusi, atau tadi ada yang pusat yang diketahui kemudian ada melalui suatu titik X dan Y. Dan yang ketiga ini tentang pusat lingkarannya menyinggung dengan suatu garis yang lain. Garisnya bisa apapun, bisa Y sama dengan X, bisa Y sama dengan 2X, atau bisa Y sama dengan konstanta gitu ya. Tapi konsepnya kita menggunakan jarak antara titik dan garis gitu. Lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ada persamaan lingkaran diketahui, kemudian kalau pengen jari-jarinya 5, salah satu variabel M-nya itu harus berapa gitu, atau di sini konstantanya, karena ini persamaan lingkaran bentuk umum kan ya. Kalau kita susun dia persamaan bentuk umum yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Baik. Nah, di sini ada keterangan apa? Jari-jarinya 5 ya. Masih ingat rumus jari-jari kalau diketahuinya persamaan lingkaran bentuk umum? R sama dengan apa? Akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangi C gitu ya. Oke, nah kita substitusi aja ke sini untuk mencari M-nya, karena R-nya diketahui 5. Berarti di sini 5 sama dengan akar dari seperempat A-nya itu koefisien X, ini A-nya, kemudian ini B-nya, dan ini adalah C-nya. Berarti A-nya min 4 dikuadratkan tambah seperempat, B-nya 6 kuadrat berarti ya, kurangi dengan C, C-nya M. Oke. Nah, kemudian kedua ruas dikuadratkan menjadi 5 kuadrat berapa? 25. Akarnya menjadi hilang. Kemudian min 4 dikuadratkan 16. 16 bagi 4 berapa? 4 ditambah 6 kuadrat 36. 36 bagi 4 9 dikurangi M. Oke. Nah, kita mau mencari M kan ya. Berarti karena min M kita ke ruas kiri kan jadi plus M. Ini 4 tambah 9 berapa? 13. 25 nya jadi ke ruas kanan jadi min 25.
Berarti M-nya berapa? 13 kurangi 25, min 12. Oke, mudah bukan? Nah, jadi variasi-variasi soal dalam persamaan lingkaran itu kadang kita menentukan persamaan lingkaran diketahui dengan unsur-unsur yang lainnya, atau dari persamaan lingkaran kita mencari unsur yang belum diketahui. Ya, sekarang. Lanjut ya ke soal nomor 5 mengenai kedudukan titik pada suatu lingkaran. Oke, nah di soal nomor 5 ini diketahui titik P, min N dan N di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50. Ingat kembali kedudukan titik terhadap lingkaran, ada beberapa aturan ya. Kalau yang di dalam lingkaran itu pakai tanda apa? Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Ya, jadi kata kuncinya kalau yang di dalam itu pakai tandanya yang kurang dari. Oke, jadi jika X1, Y1 di dalam lingkaran, maka ketika disubstitusi ke persamaan lingkarannya, ini persamaan lingkarannya bentuk yang pusatnya 0,0. Berarti pakainya yang X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu harus kurang dari R kuadrat. Jadi kurang dari jari-jari dikuadratkan. Baik, sebetulnya ini tinggal disubstitusi aja ya titiknya min N sama N ke persamaan ini. Jadi karena persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat, terus kemudian kita ganti tandanya jadi kurang dari 50 ya. Oke, nah X nya kita ganti dengan min N sama N, kita substitusi jadi min N kuadrat ditambah N kuadrat. Oke, kurang dari 50. Nah ini jadi N kuadrat kan, kalau negatif dikuadratkan, N kuadrat tambah N kuadrat kurang dari 50, sehingga ini menjadi 2N kuadrat kurang dari 50. Setelah sampai sini, ini kan bentuknya pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu ruas kanan harus 0, sehingga dikurangi 50 ruas kirinya. 2N kuadrat minus 50 kurang dari 0. Oke, nah ini bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya, kita sederhanakan aja dulu. Dibagi 2, maka jadi N kuadrat min 25 kurang dari 0. Baik, nah setelah itu ini kan pertidaksamaan kuadrat harus kita faktorkan. Nah, faktor dari sini berapa aja? Nah, ingat lagi ya, pola aljabar kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan apa? A plus B kali A min B. Nah, jadi di sini kalau ada N kuadrat min 25 kurang dari 0, sehingga bisa kita bentuk, sehingga bisa kita tulis jadi N 25 itu kalau diakarin jadi berapa? 5 ya. Oke, nah berarti ini yang satu plus, yang satu minus. Nah sehingga N nya berapa aja? Min 5, dan ini N nya, atau N nya sama dengan, kalau min 5 jadi plus 5. Nah karena pertidaksamanya kurang dari, nah setelah kita mendapatkan nilai N nya untuk sama dengan 0 nya, jadi N nya yang satunya min 5 sama 5, kita buatkan garis bilangan kan ya. Nah seperti biasa di sini min 5 sampai 5. Oke, uji aja salah satu titik, kita ambil N nya sama dengan 0. Nah, N nya 0 itu kan di tengah-tengah di antara min 5 sampai 5. Sebetulnya kita bisa ambil sebelum min 5, di antara min 5 sampai 5, dan setelah 5 gitu ya, lebih dari 5. Nah, kita ambil 0 aja yang mudah ya. Substitusikan ke persamaan, substitusi N nya sama dengan 0 ini, substitusi ke pertidaksamaan. Berarti jadi apa? 0 tambah 5, 5, 0 kurangi 5, min 5. 5 kali min 5 berapa? Negatif kan? Berarti ini minus, ini plus gitu. Pokoknya selang-seling. Kalau misalkan di sininya plus berarti ini min, ini kalau misalkan di sininya plus berarti kirinya minus dan kanannya juga minus. Oke. Nah sebetulnya sih kalau pertidaksamaan kuadrat lihat aja dari kurvanya, kalau kurang dari itu pasti solusinya di tengah-tengah gitu ya. Jadi di antara ditulisnya HP itu N nya itu lebih dari min 5 sampai ke 5 kan ya. Jadi artinya ditulisnya seperti ini, lebih dari min 5 dan kurang dari 5 gitu. Nah inilah solusi untuk mencari N supaya dia di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 50. N nya harus di antara min 5 sampai 5. Ini solusinya yang C. Oke, udah bukan? Kita lanjutkan. Yuk kita bahas soal nomor 6. Di sini diketahui kalau titik B, min 1 ada di luar lingkaran dari X tambah 5 kuadrat ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, yang ditanyakan adalah batasan nilai Y nya harus berapa supaya dia ada di luar lingkaran. Konsepnya kita pakai yang tandanya
Kalau di luar itu lebih dari ya. Kalau disubstitusi titiknya itu lebih dari R kuadrat ya. Tinggal substitusi aja titiknya ke persamaan lingkarannya. Gunakan persamaan lingkaran yang ini ya. Oke, nah di sini ada B sama min 1. B-nya ganti oleh X, min 1-nya ganti oleh Y. Berarti X-nya kita ganti oleh B. Oke, jadi B ditambah 5 dikuadratkan ditambah Y-nya ganti oleh min 1. Min 1 kurangi 3 dikuadratkan. Nah, karena dia di luar lingkaran berarti tandanya bukan sama dengan tapi lebih dari 25. Oke, nah kita sederhanakan B kuadrat terus 2 kali B, 2B kali 5 10B ya. Oke, 5 dikuadratkan tambah 25. Nah, yang ini min 1 kurangi 3 berapa? Min 4. Min 4 dikuadratkan plus 16. Nah, 25 nya bolehlah pindah ruas, minus 25 lebih dari 0. Oke, nah kita sederhanakan lagi. Jadi B kuadrat tambah 10B, konstantanya ini jadi berapa? 25, habis ya dengan min 25. Jadi sisa 16 aja ditambah 16 lebih dari 0. Nah, lagi-lagi kita bertemunya dengan pertidasamaan kuadrat ya. Mengingatkan kembali tadi harus digimanakan? Difaktorkan. Faktornya berapa aja? Faktornya di sini kalau dikalikan 16, kalau dijumlahkan sama dengan 10. Berapa sama berapa? 8 kali 2 ya. Oke, 8 kali 2 kan 8 kali 2 16, kalau ditambah 10 betul. Berarti di sini faktornya B tambah 8 dengan B tambah 2 ya. Oke, lebih dari 0. Kalau dibuat sama dengan 0 berarti B-nya berapa aja? Kalau plus 8 berarti jadi min 8 atau kalau plus 2 jadi min 2. Nah, tadi kalau misalnya sudah ketemu nilai B-nya, pakai uji titik lagi ya. Oke, nah selanjutnya kita uji titik. Di sini intervalnya min 8 sama min 2. Buat garis bilangan min 8 karena lebih kecil ya, kemudian dia min 2. Nah, tadi uji titiknya ambil yang mudah aja. Kalau B-nya 0 itu di mana? Di kiri, tengah, apa kanan? Kanan ya. Ini B-nya kalau kita ambil 0. Substitusi aja ke sini boleh 0 tambah 8 kali 0 tambah 2 itu berapa? Positif atau negatif? 8 kali 2 kan? Jadi berapa? 16. Berarti 16 ini kan tandanya positif ya. Nah, berarti di sini plus. Nah, berarti selang-seling ya. Di sini minus, maksudnya yang di sini juga plus. Kita cari solusinya yang lebih dari. Berarti cari yang positif kan? Berarti yang kurang dari min 8 sama yang lebih dari min 2. Maka HP-nya itu bisa kita tulis, lihat di garis bilangan itu. B-nya kurang dari min 8 karena ke kiri panahnya. B kurang dari min 8 atau B lebih dari min 2 ya. Oke, nah seperti itu untuk batasan nilai B agar dia di luar lingkaran X tambah 5 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi ini jawabannya yang mana? Ini adalah jawabannya yang A. Oke, ada ya. Gampang gitu. Kita lanjutkan lagi. Kita bahas soal yang selanjutnya, nomor 7. Ada lingkaran L berpusat di 1,3 dan jari-jarinya R ya. Kemudian agar titik 5,0 ini terletak di luar R, yang ditanyakan itu nilai R. Nah, ya sebelumnya tadi dua soal sebelumnya diketahui ya persamaan lingkarannya, tapi yang di sini belum tahu nih persamaan lingkarannya, tapi kita dapat informasi dia ada pusatnya 1,3, berarti ini A-nya 1, B-nya 3 dan jari-jarinya R. Hanya untuk R ini harus berapa supaya titik yang 5,0 di luar lingkarannya gitu. Nah, ini pakai pertidasamaan. Kalau yang di luar itu apa? Lebih dari ya. Tapi kita cari persamaan lingkarannya dulu. Persamaan lingkarannya yang pusatnya A, B itu pakai yang X min A dikuadratkan ya, tambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Baik, kita substitusi aja. A-nya 1 berarti di sini X min 1 dikuadratkan ditambah Y, B-nya 3, min 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Supaya titik 5,0 ini terletak di luar lingkaran, maka kita pakai pertidasamaannya lebih dari ya pembandingnya. Nah, maka 5,0 ini kita substitusikan aja ke sini ya, menggantikan X-nya dengan 5 dan Y-nya dengan 0. Berarti 5 kurangi 1 kuadrat tambah 0 kurangi 3 kuadrat. Ya, tandanya bukan sama dengan tapi lebih dari karena di luar lingkaran. R kuadratnya, R-nya itu kan misalkan R besar ya, boleh kita ganti dengan R besar, R kapital. Nah, sehingga kita lanjutkan lagi, 5 kurangi 1 4 dikuadratkan 16 ditambah
min 3 dikuadratkan 9 ya. Kemudian R kuadratnya lebih dari R kuadrat. Nah, setelah itu 16 tambah 9 berapa? 25 ya. 25 lebih dari R kuadrat. Setelah itu ini kan petidasamannya di petidasaman kuadrat ya. Berarti harus disederhanakan kembali, salah satu ruasnya harus jadi 0. Maka yang ruas kanan dikurangi 25 jadi 0 lebih dari R kuadrat min 25. Atau bisa kita tulis sebetulnya kalau misalkan dibalik jadi R kuadrat min 25 kurang dari 0 ya. Nah, setelah itu kita faktorkan ya. Tadi ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat, jadi A plus B kali A min B. Sehingga bisa kita tulis R plus 5 kali R min 5 kurang dari 0. Ini R-nya berapa aja? R-nya kalau plus 5 jadi min 5, kalau min 5 jadi plus 5. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan garis bilangannya. Min 5 sama 5. Kita uji R-nya ambil 0 aja ya. R-nya ambil 0. 0 tambah 5, 5. 0 kurangi 5 min 5. 5 kali min 5 negatif 25 kan? Berarti di sini tandanya negatif gitu. Nah, berarti di sini plus, tandanya juga plus. Nah, kita cari solusinya yang kurang dari ya. Nah, kita cari solusinya yang kurang dari, artinya kalau kurang dari itu cari yang negatif. Berarti yang negatif itu yang di tengah-tengah. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini kan batasan nilai R-nya harus di antara min 5 sampai 5 ya. Nah, R itu kan jari-jari. Mungkin tidak kalau jari-jari itu hasilnya negatif. Tidak mungkin kan? Paling kecil pun lebih dari 0 ya. Oke, nah berarti kita ambil karena syarat R-nya itu harus lebih dari 0 ya. Maka kalau dari 0, ini dari 0 kanan gitu ya. Jadi HP-nya di sini. R-nya, maka R-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 5 ya. Jadi ditulisnya gini. R-nya lebih dari 0 ya, dan R-nya kurang dari 5. Ini syarat untuk jari-jarinya itu di antara 0 sampai 5 supaya titik 5,0 ini terletak di luar lingkaran. Maka solusinya yang mana? Yang C ya. Oke. Ini adalah jawabannya yang C. Mudah kan? Adik-adik, kita mulai ke soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran ya. Baik ada yang melalui titik singgungnya, kemudian yang diketahui gradiennya. Nah, ini di soal nomor 8 ini ada titik A 2,3 dan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, titik A ini sebagai titik singgung. Titik A ini sebagai titik singgungnya. Nah, berarti kalau titik singgung ini artinya 2 sama 3 itu X1, Y1. Nah, yang ditanyakan itu tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, ini kan persamaan lingkarannya yang pusatnya 0,0 ya. Bagaimana untuk mencari persamaan garis singgungnya? Kalau misalkan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, itu persamaan garis singgung saya singkat PGS. Jadi PGS-nya itu kalau X kuadrat itu kan X kali X. Jadi di sini kita tulisnya X1 kali X ditambah Y kuadrat itu Y kali Y. Berarti kita tulis Y1 kali Y itu sama dengan R kuadrat. Nah, tinggal disubstitusi aja ke persamaan garis singgung yang di sini. Titik singgungnya yang 2,3-nya substitusi. Maka penyelesaiannya adalah X1-nya diganti oleh 2, berarti 2 kali X ditambah Y1-nya ganti oleh 3 kali Y ya, sama dengan R kuadrat. R kuadratnya di sini kan 13 ya. Nah, berarti sama dengan 13. Oke, setelah itu kita sederhanakan 2X tambah 3Y sama dengan 13. Nah, persamaannya lihat di optionnya lagi. Ruas kanannya harus 0 ya, berarti kita kurangin dengan 13, jadi minus 13 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang C. Oke, mudah ya untuk pusatnya 0,0, diketahui titik singgung, yang ditanyakan persamaan garis singgung menggunakan persamaan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita bahas yuk soal yang nomor 9 ini. Diketahui titik A, min 1 melalui lingkaran L X tambah 3 dikuadratkan tambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, yang ditanyakan itu salah satu persamaan garis singgungnya. Oke. Kalau persamaan lingkarannya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya PGS-nya itu kalau X min A kuadrat itu kan X min A kali X min A. Ganti aja salah satu X-nya dengan X1. Berarti di sini X1 min A X1 min A dikalikan X min A ditambah Y1 min B kali
kali Y min B ya sama dengan R kuadrat. Nah ini adalah persamaan garis singgungnya. Sebenarnya kita tinggal substitusi ke situ. Cuman masalahnya titik X1 nya itu masih dalam A ya. Oke, kita harus cari dulu A nya berapa. Nah tinggal disubstitusi aja. Kenapa? Karena titik A, min 1 ini melalui lingkaran L gitu. Jadi ganti dulu aja, X nya diganti oleh A untuk mencari A nya berapa. Oke, masukkan aja. Jadi A ditambah 3 dikuadratkan ya, ganti X nya oleh A. Kemudian Y nya ganti oleh min 1 ditambah min 1 kurangi 2 dikuadratkan sama dengan 25. Nah ini kalau difaktorkan jadi A kuadrat tambah 6A tambah 9. Kemudian min 1 min 2 dikuadratkan berapa? Min 3 dikuadratkan 9 ya, tambah 9 juga sama dengan 25. Nah berarti ini A kuadrat tambah 6A. Nah berapa ini? 18. 25 nya kurangi jadi min 25 sama dengan 0. Jadi A kuadrat tambah 6A, 18 kurangi 25 min 7 ya sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Faktornya adalah kalau dua bilangan dikalikan sama dengan minus 7 dijumlahkan sama dengan 6. Berapa sama berapa? Ya 7 kali 1, betul. Yang ini 7, kemudian yang di sini 1. Salah satunya harus negatif ya. Berarti siapa yang negatif? Supaya dijumlahkannya plus 6. Berarti negatifnya yang 1. Oke, karena kalau 7 kurangi 1 kan jadi 6 ya. Yang kebalik. Nah, sehingga ini A nya berapa? Kalau plus 7 berarti min 7. Kalau min 1 berarti A nya 1. Nah, di sini ada dua kemungkinan nilai A nya. Antara min 7 atau 1. Karena di sini kan carinya salah satu. Nanti kita cari aja yang mendekati. Nanti tinggal lihat aja ke optionnya salah satu yang benar yang mana gitu. Apa ya, yang A nya min 7 atau A nya yang 1. Nah untuk yang X1 sama dengan min 7 kita langsung substitusi aja. X1 nya ganti oleh min 7. Min 7. Nah di sini karena A nya itu adalah min 3, berarti min kali min jadi plus kan. Min 7 tambah 3 kali. Nah salah satunya ini X nya jangan diganti, tetap aja dalam X. A nya tadi min 3 karena min kali min jadi plus, tulis lagi plus 3 ditambah, nah ya satunya ini ya satunya minus 1 ya, jadi kita ganti dengan min 1, kemudian dikurangi B. B nya berapa? 2 ya, kurangi 2 kali Y nya biarkan dalam Y. B nya tadi min 2 sama dengan ini berapa jari-jarinya? R kuadratnya 25 ya. Oke, nah sederhanakan min 7 tambah 3 min 4 ya, min 4 kali X tambah 3 tambah min 1 sama min 3 jadi berapa? Min 1 kurangi 2 jadi berapa? Min 3 ya. Oke, min 1 kurangi 2 berapa? Min 3 Y min 2 sama dengan 25. Oke, ini min 4 kali X min 4X, min 4 kali 3 min 12, min 3 kali Y min 3Y, min 3 kali min 2 plus 6 ya. 25 nya pindah ruas jadi minus 25 sama dengan 0. Nah di sini kita susun dari X dulu, min 4X, min 3Y, min 12 tambah 6 berapa? Min 6 ya. Nah, kemudian min 6 kurangi 25, jadi berapa? Min 31. Oke, sama dengan 0. Nah, ini ada nggak di optionnya? Min 4X, min 3Y, min 31 sama dengan 0. Tapi ini mirip dengan jawaban yang B ya. Nah, berarti kita kalikan aja semuanya dengan negatif. Kali minus. Berarti jadi 4X tambah 3Y tambah 31 sama dengan 0. Maka ini jawabannya yang B gitu. Cukup sampai di sini aja karena kita mencarinya salah satunya aja. Berarti kita cari yang tadi X1 nya sama min 7. Nah salah satu garis singgung yang lainnya ketika X1 nya sama dengan 1. Bahasa nomor 10 ini ada titik singgung 2,1 melalui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 4 Y min 5 sama dengan 0. Yang ditanyakan persamaan garis singgungnya. Oke, ditanyakan persamaan garis singgung. Ini lingkarannya bentuk apa? Bentuk umum ya, yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B tambah C sama dengan 0. Nah kalau persamaan lingkarannya bentuk umum, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka
PGS-nya adalah X kuadrat itu kan X kali X, ganti salah satunya dengan X1, berarti ini X1 kali X. Kemudian Y kuadrat juga sama, Y1 kali Y ditambah, nah di sini ini dibagi dua ya, si A per 2, kemudian X nya X1 tambah X ya, ditambah B nya juga sama, B per 2, Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan garis singgung kalau yang diketahui lingkarannya adalah bentuk umum gitu. Perbedaannya di sini aja, A nya bagi 2, kemudian untuk koefisien X nya X1 tambah X, terus B nya juga bagi 2, untuk koefisien Y nya untuk variabel Y nya Y1 tambah Y dan ditambah C sama dengan 0. Oke. Nah ini kan diketahui ya 2,1 itu sebagai ini X1 nya, yang satunya itu adalah Y1, X1 nya 2, Y1 nya 1. Masukkan aja ke rumus PGS nya ya. Nah di sini ada A nya 2, kemudian B nya berapa, min 4, ini C nya min 5. Oke, kita substitusi ke sini, X1 nya ganti oleh 2, berarti jadi kita tulis 2 kali X ya, ditambah, kemudian Y1 nya ganti oleh 1 kali Y, ditambah A nya kan 2 nya bagi 2. Oke. Di sini X1 nya ganti oleh 2 tambah X nya biarkan saja dalam persamaan variabel X, kemudian B nya minus 4 dibagi 2, minus 4 bagi 2, Y satunya itu 1, berarti di sini 1 tambah Y ya, C nya minus 5. Lanjutkan kembali, ini jadi 2X tambah Y, 2 bagi 2 1 ya, kemudian ini bisa tulis langsung aja 2 tambah X, min 4 bagi 2 minus 2, kali 1 min 2, kemudian min 2 kali Y min 2Y ya, kemudian ini ada minus 5. Oke, sama dengan 0. Kita susun dari variabel X nya dulu, mana aja, ada 2X dengan X, 2X tambah X jadi berapa, 3X ya, kemudian Y dengan min 2Y jadi berapa, 1 kurangi 2 min 1 ya, min 1Y, kemudian 2 dikurangin 2 habis, kemudian di sini ada min 5 ya, berarti minus 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya ya, 3X min Y min 5 sama dengan 0. Itu jawabannya yang E. Oh, mudah sekali ya. Di soal nomor 11 kita mulai ke mencari persamaan garis singgung lingkaran, tetapi yang diketahuinya gradien. Oke. Nah, di sini ada persamaan lingkaran bentuk umum ya. Oke. Kemudian ada gradiennya 4, yang ditanyakan persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, ini bagaimana untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran? Rumusnya. Untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran, kalau diketahui gradien, ingat kembali rumusnya. Y min B sama dengan M kali X min A ya. Kemudian di sini pakai tanda plus minus, R akar 1 plus M kuadrat ya. Ini adalah persamaan garis singgung kalau diketahuinya gradien. Kita butuh apa aja di sini? Butuh pusat A, B, kemudian butuh jari-jari juga R ya, jari-jari, dan butuh gradiennya gitu. Nah, baik, untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran membutuhkan pusat, jari-jari, dan gradien. Gradiennya udah ada 4. Pusatnya itu di mana? Karena dia bentuk umum berarti minus setengahnya dari A ya. Jadi kalau A nya min 4 kali min dulu jadi 4, terus kali setengah jadi 2 ya. Oke, jadi dari persamaan itu kita dapat pusatnya min setengah dari A jadi 2, kemudian min setengah dari B jadi min 3. Nah ini adalah untuk A kecil dan B kecilnya. Nah jari-jarinya pakai rumus yang akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C ya. Oke, jadi 1/4 A kuadratnya min 4 ya, jadi dikuadratkan jadi berapa? Kali 16 ya, ditambah 1/4 B kuadrat, 6 kuadrat berapa? 36, dikurangi C nya min 4. Jadi memang rumusnya dikurangi, kalau C nya negatif ya tulis lagi min 4, supaya nanti kita lihat min kali minnya jadi plus ya. R sama dengan akar 16 bagi 4 4, 36 bagi 4 9, kemudian min kali min jadi plus 4 tambah 9 13 tambah 4 17, jadi R nya akan 17.
Nah, ini udah ada pusatnya 2,-3, udah ada jari-jarinya, udah ada gradiennya. Oke, langsung aja kita substitusi ke persamaan garis singgungnya. Udah lengkap ya, ketiga unsur diketahui. Jadi kita substitusi aja, persamaannya menjadi Y min B, B nya min 3 ya. Kemudian M nya 4, X min A nya 2, ditambah atau dikurang R nya akar 17, dikali akar 1 plus M kuadrat 1, ditambah M kuadratnya 4 kuadrat gitu. Nah, ini jadi Y plus 3 sama dengan 4 kali X, 4X, 4 kali min 2, min 8, ditambah atau dikurang akar 17, 1 tambah 4 kuadrat 16 ya, 1 tambah 16 akar 17 juga. Jadi akar 17 kali akar 17, jadi hasilnya berapa? 17 ya. Jadi kita tulis Y, nah plus 3 nya kita pindah ruaskan aja, sama dengan 4X min 8. Kalau plus 3 pindah ruas jadi min 3 plus minus akar 17 kali akar 17, 17. Nah, di sini jadi Y sama dengan 4A, Y sama dengan 4X min 3. Nah, lanjutkan. Y sama dengan 4X min 8 min 3 min 11 plus minus 17. Ini ada dua persamaan garis singgung ya. Kalau kita ambil plus 17 jadi berapa? 4X, Y sama dengan 4X min 11 tambah 17, jadi plus 6. Atau satu lagi, Y sama dengan 4X min 11 dikurangi 17, berarti jadi min 28. Nah, ini jawabannya yang mana? Jawabannya ada di C ya. Berikutnya masih mengenai gradien, tapi kasusnya berbeda. Di sini ada hubungan garis yang sejajar. Jadi di lingkaran X min 3 kuadrat tambah Y tambah 2 dikuadratkan sama 16, ditanyakan persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis ini gitu. Ya. Jadi ini gradien, sebetulnya dikatakan gradien, tapi gradiennya itu dicari dari hubungan garisnya. Nah, masih ingat gak kalau misalkan dua garis yang sejajar, gradiennya itu bagaimana? Gradiennya sama kan, kemiringannya sama. Jadi kalau misalkan G1 sejajar G2, itu M1 nya sama dengan M2. Nah kalau tegak lurus itu M1 kali M2 kalau sama dengan minus 1, maka G1 nya tegak lurus G2. Ini tegak lurus. Kalau yang ini yang sejajar. Nah, jadi kita mencari M nya dulu nih dari hubungan garis yang di sini. Kalau garisnya 4X min 2Y min 7 sama dengan 0. M-nya bagaimana? Ini mencari M-nya itu sama dengan minus koefisien X dibagi oleh koefisien Y ya. Jadi berapa? Minus 4 per minus 2. Jadi jawabannya adalah 2. Ini gradien untuk di garis ini. Nah, garis singgungnya kan sejajar dengan garis di sini. Sehingga kita juga bisa ambil untuk persamaan garis singgungnya, gradiennya ya 2 karena sejajar, maka M-nya sama gitu ya. Nah, M-nya 2, R-nya berapa? R-nya karena dia bentuknya R kuadrat, di sini ada 16 nih. Berarti kalau R-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, berarti karena R kuadrat sama dengan 16, maka R-nya sama dengan 4. Pusatnya? Pusatnya di A, B. Ini A nih. Ini B, berarti A-nya 3, B-nya kalau plus 2 berarti min 2. Berarti A-nya 3, B-nya min 2. Oke. Langsung aja kita substitusi. Pusatnya ada, jari-jarinya ada, gradiennya ada. Masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya. Berarti jadi Y min B, B-nya itu, ini A kecil nih, B kecil. B-nya min 2, berarti min 2 sama dengan M-nya 2 kali X. A-nya berapa? A-nya 3 ya. Oke, plus minus jari-jarinya 4. Kemudian akar 1 plus M kuadrat. M-nya 2, 2 kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Y min kali min plus 2 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali min 3, min 6 plus minus 4, 1 tambah 2 kuadrat. 4, 1 tambah 4, 5. Jadi akar 5 ya. Oke. Nah, ini 2-nya kita pindah ruaskan karena plus jadi min ya. Jadi 2X min 6 min 2 plus minus 4 akar 5. So Y sama dengan 2X min 6 sama min 2 jadi berapa? Min 8 ya.
plus minus 4 akar 5. Ini artinya ada dua persamaan garis singgung, bisa 2x min 8 plus 4 akar 5 atau Y sama dengan 2x min 8 min 4 akar 5. Nah ini udah ya, udah mendekati optionnya, yaitu jawabannya yang A. Oke, karena di sini min 8 ditambah 4 akar 5 gak bisa dijumlahkan, karena beda, di situ ada bilangan irasional. Baik, seperti itu untuk jawaban nomor 12. Kita bahas soal terakhir, masih tentang persamaan garis singgung. Nah, di sini diketahui lingkarannya bentuk umum, kemudian tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan 12x tambah 5y tambah 120 sama dengan 0. Jadi, sebetulnya sama dengan soal sebelumnya, diketahui gradien, tapi untuk mencari gradien itu dari hubungan antar garisnya. Nah, kalau yang nomor 12 itu yang sejajar, kalau yang nomor 13 ini yang tegak lurus. Hanya perbedaannya dari yang mencari m-nya. Kalau yang sejajar sama, kalau yang tegak lurus itu perkaliannya sama dengan min 1. Atau ini bisa ditulis M1 itu sama dengan min 1 per M2. Berarti yang pertama dari persamaan lingkaran kita harus mencari pusat lingkaran dulu. Pusat lingkarannya ini kan A-nya ya. Ini B, ini C. A-nya min 2, B-nya 4, C-nya min 4. Oke. Nah, berarti pusatnya di mana? Pusat lingkarannya di, masih ingat, min setengah A, berarti min setengah dari min 2 berapa? Min kali min plus, jadi min setengah kali 2 1 ya. Kemudian yang B nya min setengahnya dari 4 berapa? Min 2 ya. Oke. Nah ini pusatnya A, B. Kemudian jari-jarinya R nya berapa? Akar seperempat A kuadrat, min 2 dikuadratkan ya, ditambah seperempat B kuadrat, 4 dikuadratkan, dikurangi C nya min 4. Nah, kurangi min 4. Jadi berapa R nya? R nya adalah akar ya, jadi R nya berapa? Akar berapa? Jadi R nya akar min 4 jadi R nya min 2 dikuadratkan 4 bagi 4 berapa? 1 ya. 1 4 kuadrat 16 bagi 4 itu 4, min kali min jadi plus 4. Nah 1 tambah 4 tambah 4 9 ya, akar 9 itu 3. Nah R nya 3, pusatnya 1, min 2, tinggal masukkan ke persamaan garis singgung yang ini gitu. Jadi bisa kita cari Y min B, B nya min 2, min kali min jadi plus 2 sama dengan M nya harus dicari dulu. Nah karena dia garisnya di sini ada ya, M nya itu minus koefisien X nya 12 per koefisien Y nya 5. Nah, jadi min 12 per 5. Karena tegak lurus, maka kita ambilnya yang M sama dengan ini dibalik kali negatif gitu. Untuk MPGS nya itu kebalikannya ya, nih kebalikannya dan berganti tanda. Kalau yang min jadi plus, kalau yang plus jadi min. Jadi ini kalau dibalikan jadi apa? 5 per 12 kan. Nah, kalau min jadi plus, berarti 5 per 12. Jadi kita ambil M nya yang ini. Yuk kita substitusi, M nya 5 per 12 kali X min A nya berapa? 1 ya, min 1. R nya 3 plus minus 3 akar 1 ditambah M nya 5 per 12 dikuadratkan. Oke. Nah ini kan sebetulnya kita bekerja dalam pecahan. Untuk menyederhanakannya mungkin nanti bisa dikalikan, berapa penyebutnya ini? 12 ya. Jadi semuanya kita kalikan dengan 12 supaya lebih mudah aja. 12Y, kemudian 2 kali 12 24, 12 kali 5 per 12 jadi 5 ya. Tulis X min 1, 3 kali 12 berapa? 36 ya. Akar ini cari aja, 1 ditambah 5 kuadrat itu 25 per 12 kuadrat 144. Iya, lanjutkan ya. Nah di sini jadi 12Y tambah 24, kemudian 5 kali X 5X, 5 kali min 1 min 5 plus minus 36. Nah 1 ditambah 25 per 144, 1 itu kan 144 per 144 ya. 144 tinggal tambah 25 aja berapa? 169 ya. Nah
ini juga bisa diakarkan, kan 169 itu akar dari berapa? 13 ya. Nah, kalau akar 144 12. Jadi nanti ini jawabannya jadi 13/12. Nah, boleh kita susun di pindah ruas kanan aja kalau misalkan di optionnya meminta ruas kanannya menjadi 0. Maka 5x kemudian 12y pindah ruas jadi min 12y ya. Kita susun dari x, y, kemudian konstantanya ini kan min 5. Nah, ini plus 24 dipindah ruaskan jadi min 24 ditambah atau dikurang 36 kali ini 13/12 ya. Nah, ini habis kan dibagi nih 36 sama 12 dapat berapa? Dapat 3. Jadi 3 kali 13 berapa? 39 ya. Jadi 5x dikurangin 12y min 5 min 24 jadi min 29 ya. Ditambah atau dikurangi 3 kali 13 39. Nah, itu adalah persamaan garis singgungnya, ini sama dengan 0 jadinya. Setelah itu ini ada dua persamaan nih, kalau ambil plus 39 jadi berapa? Oke, dari sini kita susun lagi 5x min 12y min 29. Nah, ini kan ada plus minus, kalau ambil yang plus 39 nya jadi berapa? Oke, jadi 5x min 12y min 29 tambah 39 berapa? Plus 10 ya. Oke, sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung yang pertama, atau yang satu lagi 5x min 12y min 29. Nah, di sini min 29 dengan min 39 jadi berapa? Sama dengan 0. Jadi 5x min 12y min 29 sama min 39 jadi berapa? Min 68 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung yang kedua. Jadi persamaan garis singgungnya ada dua ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Begitulah untuk mencari persamaan garis singgung kalau diketahuinya gradien. Tadi ada 3 tipe soal. Yang pertama jelas diketahui gradiennya, di soalnya M-nya berapa. Nah, tipe yang 12 dan 13 ini diketahui gradiennya tapi dari hubungan antar garisnya. Bisa sejajar, itu gradiennya sama. Dan kalau tegak lurus, itu tinggal cari aja kayak seperti ini ya. Gradiennya itu kan min koefisien x bagiannya min 12/5 dibalikan terus kali negatif jadi 5/2. Oke, akhirnya kita selesai untuk pembahasan soal mengenai persamaan lingkaran. Dari menentukan persamaan lingkaran, menentukan jari-jari dan pusat lingkarannya, kemudian kedudukan titik terhadap lingkaran, dan setelah itu mencari persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgung serta yang diketahui gradien. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share video ini jika bermanfaat. See you.